Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen dan strategi dakwah. Di sini saya Hilmi Andika selaku moderator yang membawakan materi mengenai konsep komunikasi organisasi dakwah. Kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Mbak Lia Yuni Lestari yang akan membacakan slide 2 dan 3. Yang kedua ada Mas Rifki Hairani Ahmad yang akan membacakan slide 4 dan 5. Lalu yang ketiga ada saya sendiri selaku moderator dan juga nantinya akan membacakan slide 6 dan 7. Mari kita simak penjelasan mengenai konsep komunikasi organisasi dakwah yang dibawakan oleh kelompok 8. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Lia Yuni Lestari yang akan membacakan materi di slide 2 dan 3. Kepada Mbak Lia Yuni Lestari, saya persilahkan. Pengertian komunikasi organisasi dakwah. Yang pertama itu komunikasi, yaitu sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Yang kedua itu pengertian komunikasi organisasi, yakni pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Terus ada pengertian komunikasi organisasi dakwah, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan organisasi mengenai dakwah. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi ini menurut dari Brand de Ruben. Yang pertama itu ada mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi. Yang kedua, memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi. Yang keempat, menjamin adanya arus timbal balik antar organisasi dan lingkungan eksternal di luar organisasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Lia. Di sini saya akan membacakan tujuannya. Yang pertama yaitu sebagai tindakan organisasi dakwah. Yang kedua, informasi sharing atau memberikan informasi. Dan yang ketiga, media mengekspresikan perasaan dan emosi. Lalu dilanjutkan dengan konsep komunikasi organisasi, yaitu yang pertama proses, 2 pesan, 3 jaringan, 4 saling ketergantungan, 5 hubungan, 6 lingkungan, dan yang ketujuh ketidakpastian. Baik, di sini saya akan melanjutkan bentuk-bentuk komunikasi organisasi dakwah. Yang pertama itu segi penyampaian pesan. Komunikasi dilakukan secara lisan dan secara tertulis dan elektronik. Yang kedua ada kemasan pesan. Komunikasi dilakukan secara verbal dan non-verbal. Yang ketiga, kemasan keresmian pelaku komunikasi. Saluran komunikasi yang digunakan dan bentuk kemasan pesan dikategorikan bentuk komunikasi formal maupun informal. Yang keempat itu ada segi pangan komunikasi, di mana komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi dalam organisasi dan juga media komunikasi organisasi dakwah. Yang pertama, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Untuk media komunikasi organisasi dakwah itu ada 2. Yang pertama media antar pribadi, dan kedua media kelompok. Artinya komunikasi ini dapat memberikan ruang bagi kelompok untuk bertukar pesan dan informasi dakwah, baik langsung seperti diskusi, seminar, rapat, dan juga bisa melalui media massa seperti webinar. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwa konsep komunikasi organisasi dakwah itu mengikuti dengan perkembangan zaman, di mana bentuk komunikasi organisasi dakwah itu ada 2, ada yang individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, dan juga media yang digunakan sesuai dengan media di zaman itu. Jika kita sekarang di zaman digitalisasi, bahwa media yang digunakan dalam komunikasi organisasi dakwah itu media-media yang terjadi dengan jaringan seperti
media elektronik, media internet, dan juga media digital. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami bisa langsung bertanya di kolom komentar atau juga bisa langsung bertanya di grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.